Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Nafa Artafadia. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pelayanan konseling terhadap siswa kelas 3 SMP Negeri 32 Medan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nafa Artafadia, NPM 19020813 dari Prodi Bimbingan Konseling 5A Pagi Universitas Sumatera Utara. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, konseling rehabilitas. Sebelum saya menampilkan video wawancara yang saya lakukan, saya akan menampilkan beberapa biodata dari siswa yang akan saya lakukan wawancara. Jadi video ini saya buat untuk mencari tahu dan mengetahui apa aja sih masalah siswa kelas 3 saat masih sekolah, apalagi di masa pandemik seperti ini. Langsung saja, ini videonya. Sebelumnya namanya siapa? Namanya Anissa Sarli. Panggilannya? Nisa. Kelas 9. wali kelasnya siapa? Wali kelasnya Umi Naim. Oh, jadi siapa? Nisa ya? Nisa itu hobinya apa? Hobinya kalau Ya tentu ya, kalau kesukaan gitu. itu kalau suka sih kadang kalau mau nulis ya suka nulis gitu. Suka nulis ya. Jadi tadi sebelumnya wali kelasnya bilang Nisa ada bermasalah. Itu kira-kira masalah apa yang Nisa buat? Karena jarang absen. Gitu, yang kedua nggak pernah ngumpul juga. Siap tugas tapi Nggak ngumpul. Nggak ngumpul tugas. Tapi Pak, rumahnya di depan ya kan? Iya. Itu kira-kira kenapa sampai Nisa nggak ngumpul tugas gitu? Karena pikiran Nisa itu kalau kita udah siap, cuma Nisa nggak ngumpul karena ada pelajaran sebelumnya yang nggak dikasih tahu teman. Oh, jadi sebelumnya Nisa punya HP? HP Nisa waktu itu rusak sampai lama kali. Jadi terhambat gitu ya untuk masalah tugas. Kalau sekarang udah ada, Sekarang udah tapi udah tatap muka apa masih daring gitu kalian? tatap muka, tapi kalau misalnya nggak masuk dari Jadi kalau masalah absen itu kenapa? kalau masalah absen tuh karena kan kalau kami absen di GC. Iya. Jadi kalau di GC Nisa itu dia lelet gitu. Kalau absennya misalnya jam segini absen, nanti nyampe nya tuh besok ke tempat gurunya. Kok bisa gitu? Apa Ya. karena paket? Enggak, GC-nya gitu dia rusak. Pakai WA grup? Ya, tapi Kenapa nggak izin dulu sama wali kelasnya atau apa gitu? Kalau nggak kan kayak gini nantinya sering dipanggil orang tua ya nggak? Jadi untuk sekarang ini udah pernah dipanggil orang tuanya Nisa? pernah. Udah berapa kali? 3 kali. Iya. Jadi wali kelas lah yang nanganin ya kan. Iya. Di sini guru BK-nya ada nggak? Ada. Terus kalau misalnya masalah-masalah gitu yang nanganin BK atau wali kelas? Kalau Nisa sih wali kelas. Wali kelas. Jadi di sini, jadi selama Nisa kelas udah sejauh ini kelas 3 belum ada ditangani sama BK-nya ya di sini. Waktu itu pernah di guru wali kelas minta surat sama guru BK pernah. Oh gitu. Jadi kalau menurut Nisa, guru BK itu gimana? Dia menakutkan atau jadi teman gitu? Guru BK sih menurut Nisa dia kan memberi apa yang kita buat, karena kan kalau misalnya kita jarang mengerjakan PR kan kita kena sanksinya. Jadi yang menurut saya kayak gitu.
Oh, cuma menyelesaikan masalah aja. Jadi Nisa belum pernah kayak cerita-cerita gitu sama guru PK enggak ya? Jadi masalah untuk Nisa cuma masalah absen sama nggak ngerjain tugas gitu aja ya. Selain itu nggak ada lagi. Kalau kayak gitu kan sayang gitu, absen. Nisa kan tahu kan absen sama nggak ngerjain tugas itu bisa menghambat. Apalagi wali kelas Nisa serem ya nggak? Dia wali kelasnya itu kayak bener-bener tegas gitu. Jadi kalau untuk absen sama ngerjain tugas itu kalau apa bener-bener lah dibuat ya kan Nisa. Kan Nisa udah kelas 9. Ini Nisa mau masuk SMA mana? Enggak tahu juga. Oh, belum tahu. Udah semester berapa nih kelas 9-nya? Semester 2, 1? 1. Masih 1. Bisa lah, udah bisa dipikirkan, bisa ditanya sama orang tuanya kira-kira bisa nih pandunya di mana gitu ya. Terus kalau itu masalah tugas itu tadi ya, jangan nggak dikumpul, soalnya itu bisa menghambat. Nanti kalau misal mau masuk universitas itu kan bisa diambil dari nilai-nilai Nisa. Kalau nilai Nisanya kurang, nanti Nisa cuma bisa masuk yang kayak di sekolah-sekolah, tau lah, di Binsat gitu kan. Nggak apa tuh namanya, nggak produktif kali sekolahnya gitu. Jadi mana baiknya Nisa dipikirkan ya. Ini saran dari ibu gitu aja. Kalau usahakan absen sama tugasnya dibuat yang benar gitu kan, dikumpul tepat waktu. Kalau apa tanya aja kawan ya, kan udah kelas 9. Kawan kalau ditanya, misalnya kawan ditanya sama saya, datangi rumah katanya nggak ada bukunya. Tapi kalau ngomong sama guru, mereka bilang dia nggak pernah mau tanya. Jadi kayak gitulah, guru nggak percaya. Oh, jadi guru itu nanya sama temen Nisa, kenapa Nisa ini nggak ngerjain tugas, terus temennya jawab Nisanya nggak mau nanya, padahal Nisa mau nanya. Kalau gitu Nisa punya teman dekat? Ya, punya juga ya. Kalau misalnya ada tugas gitu, Nisa hubungin wali kelasnya langsung nggak? Takut. Kalau ibu rasa nggak usah takut, karena itu untuk nilai Nisa juga. Karena kalau misalnya pun ditanya sama wali kelas kenapa tanyanya sama ibu gitu kan, ya Nisa jawab aja, temen Nisa begini begitu, mereka maunya masing-masing, dan Nisa juga nggak punya teman dan kayak gitu. Jadi wali kelas itu masih bisa ngasih toleransi untuk Nisa. Jadi oh yaudah begini begitu, nanti yang wali kelas itu juga nanti bilang ke grup untuk saling ngabarin. Jadi kalau Nisa nggak ngomong, wali kelas pun nanti berpikir kok Nisa ini males gitu kan. Nisa nggak mau kan dipandang males kan. Jadi kamu tuh harus bilang kayak mana kalau kesal wali kelas itu, karena wali kelas itu kan ibaratnya kayak BK, orang tua kamu di sekolah. Jadi kamu kalau misalnya ada masalah cerita aja, nggak usah takut. Apalagi kamu masih SMP, kalau udah SMA tadi barulah ya. Jadi kalau misalnya Nisa ada masalah kayak tadi temen yang nggak mau ngasih tahu tugas gitu kan, langsung aja kabari wali kelasnya. Jadi nilai Nisa nggak terhambat, terus orang tua Nisa juga nggak bakal sedih lihat Nisa sih dipanggil terus, karena Nisa juga perempuan ya kan malu kalau masalahnya banyak gitu ya. Terus kalau dari Nisanya gimana lah tanggapannya? Kayak iya nanti bakal dilakuin gitu, gimana? Kalau Nisa sendiri sih udah bisa kumpul sama tugasnya, cuman ada guru dia tugasnya itu waktu itu udah saya kumpul, cuman dikembalikan sama dia pas teman-teman saya juga ngumpul tugas. Dikembalikan semua buku kami nggak dinilai sama guru itu, tapi guru itu cerita sama guru lain kalau Nisa nggak pernah ngumpul tugas. Nah itu dia, karena tadi satu pandangan guru udah nganggap Nisa tuh jelek
karena nggak ada yang bisa Nisa kasih percaya guru itu kalau Nisa itu nggak gitu orangnya. Makanya tadi ibu bilang harus cerita sama wali kelas, jadi wali kelas itu bisa kasih arahan ke guru-guru yang lain kalau Nisa itu bukan orangnya seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya Nisa nggak cerita sama wali kelasnya, jadi orang itu mandang, oh iya si Nisa ini emang males ngerjain tugas gitu kan, iya tugas saya juga begini gitu. Itu kalau guru-guru ya di dalam kelas pandangannya. Jadi pokoknya apapun masalah Nisa tolong cerita sama wali kelasnya ya. Harus itu, jangan bilang insya Allah takut, nggak bakal Nisa kan dimarahin, nggak bakal, cuman palingan dikasih tahu apa masalah Nisa gitu kan, daripada nanti orang tua Nisa dipanggil terus, nanti masuk SMA juga payah gitu ya. Oke, dikasih tahu ya. Ya udah itu aja pesan ibu. Terima kasih Nisa. Sekian dari video kali ini yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita. Lebih kurangnya jika ada kesalahan mohon dimaklumin karena saya juga masih belajar dalam melakukan proses pelayanan konseling. Semoga saya menjadi lebih baik lagi. Baiklah, saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video selanjutnya. Bye bye.